Mudah-mudahan bisa lancar. Bisa kelihatan, Dek? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, sekarang kita menginjak ke chapter 7 ya. Itu kaitannya dengan struktur atom ya. Oke, saya kira di SMA juga sudah dapat struktur atom yang nanti berkecimpung kaitannya dengan bagaimana elektron tersusun di dalam atom-atom ya, nanti sehingga bisa memberikan sifat-sifat daripada satu unsur sehingga bisa membedakan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Oke, kan kita kemarin sudah bahas mengenai kapan dia suatu unsur bisa melepas elektron, kapan dia harus menangkap elektron ya. Nah, ini tentu ada kaitannya dengan yaitu struktur atom ya, atau sifat-sifat daripada atom, atau kaitannya nanti susunan berkala. Namun sebelum menginjak itu, saya kira di SMA maupun di fisika, sudah belajar mengenai yaitu gelombang, jadi sifat-sifat gelombang. Nah, ini nanti berkaitan dengan sejarah daripada penemuan daripada struktur atom ya nanti ya. Oke, ada yang dikenal sebagai panjang gelombang. Oke, nah kalau kita lihat panjang gelombang ini adalah jarak antar titik, jarak antar titik yang fasanya sama. Kalau naik ya naik juga kan, kira-kira kalau turun dan sebagainya ya. Oke. Jadi yang dimaksud dengan panjang gelombang adalah jarak di antara titik yang identik atau secara berurutan dalam fasa yang sama. Oke, maksudnya fasa yang sama. Kalau ini naik, otomatis jarak ini harus naik juga kira-kira. Jangan sampai nanti ini turun, nanti lain lagi. Yang penting jarak antara dua titik secara berurutan, artinya dalam fasa yang sama. Oke, panjang gelombang. Nah, panjang gelombang nanti akan menentukan besarnya energi. Oke, nanti ada kaitannya besarnya energi atau frekuensi nanti ya. Oke. Itu panjang gelombang. Jadi ada panjang gelombang yang panjang, ada gelombang yang lebih pendek ya. Nah, biasanya panjang gelombang yang lebih pendek energinya lebih tinggi, lebih besar dibandingkan dengan panjang gelombang yang lebih melebar. Kira-kira nanti kita lihat hubungannya. Kemudian perhatikan di sini ada amplitudo. Ya, amplitudo yaitu jarak vertikal antara titik tengah, nah ini garis tengah ya, sampai ke puncak. Nanti puncaknya bisa saja ke atas, bisa juga puncaknya ke bawah, kan kira-kira situ ya. Oke. Jadi amplitudo adalah jarak dari titik tengah, sampai ke puncak daripada suatu gelombang. Nah, ini nanti akan menentukan jumlah atau kaitannya dengan intensitas. Oke, saya ulang sekali lagi, amplitudo berkaitan dengan jumlah partikel atau kaitannya dengan jumlah partikel atau banyaknya partikel di dalam satu sistem, sedangkan panjang gelombang itu berkaitan dengan besarnya energi yang dimiliki oleh suatu partikel. Oke, kira-kira sebegitulah ya garis besarnya. Oke, nah ini sama saja, jadi amplitudo ya. Jadi jarak antara titik tertinggi sampai ke bagian tengah, titik tengah daripada suatu gelombang, kira-kira seperti itu. Oke, saya kira ini sama ya, kaitannya dengan gelombang di laut misalkan. Oke. Jadi panjang antara dua titik secara berurutan. Nah, sekarang hubungan antara panjang gelombang dengan frekuensi. Oke. Jadi frekuensi adalah jumlah gelombang yang timbul atau yang melewati suatu titik dalam waktu 1 detik. Oke. Jadi frekuensi adalah jumlah gelombang yang terjadi kira-kira itu melewati titik tertentu ya dalam 1 detik. Yang satuannya dikenal sebagai hertz. Nah, biasanya frekuensi kebalikan daripada panjang gelombang. Perhatikan. Oke. Frekuensi kebalikan dari panjang gelombang. Jadi biasanya frekuensi seperti ini adalah yaitu bisa ditulis nanti
ada kaitannya dengan kebalikan daripada panjang gelombang. Oke, kebalikan, bukan dibalik gitu ya. Oke, nanti ada suatu apa namanya, pokoknya berbanding terbalik lah. Oke, antara frekuensi dengan panjang gelombang. Nah, satu perpanjang gelombang ini dikenal sebagai bilangan gelombang. Oke, bilangan gelombang. Oke, kira-kira seperti itu nanti. Nah, ini ada kaitan hubungan satu yang lain kalau dia merupakan gelombang elektromagnetik, ya. Jadi kecepatan daripada suatu gelombang itu sama dengan panjang gelombang, ya, dikalikan dengan frekuensinya, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi panjang gelombang dikalikan dengan frekuensinya. Oke, sehingga frekuensi ini kebalikan daripada panjang gelombang. Kalau misalkan dalam suasana vakum, di mana kecepatan cahaya merupakan suatu tetapan, maka sering ditulis C itu sama dengan panjang gelombang kali frekuensi. Sehingga apa yang terjadi? Frekuensi sering dinyatakan sebagai apa namanya? Yaitu C tetapan dibagi dengan panjang gelombang. Oke. Nah, perhatikan di sini. Jadi frekuensi itu kebalikan daripada panjang gelombang. Oke, atau saya bisa tulis seperti ini, ada seperti ini karena ini ada tetapan C. Nah, satu perpanjang gelombang itu nanti dikenal sebagai bilangan gelombang atau kaitannya dengan frekuensi ya. Oke. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini di dalam gelombang elektromagnetik ada dua daerah atau medan yang tegak lurus dengan bidang. Nah, ini tegak lurus dengan bidang yang ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Yaitu dikenal sebagai komponen medan listrik. Sedangkan yang tegak lurus, ya bidang yang tegak lurus dengan vertikal, berarti horizontal. Ya, ini yang horizontal yang warnanya misalkan hijau-hijau, gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan komponen medan magnet. Ada dua di sini nanti. Oke, ada medan listrik dan medan magnet, kira-kira seperti itu. Jadi radiasi elektromagnetik itulah apa namanya, yaitu emisinya atau tertransmisinya energi dalam bentuk panjang gelombang elektromagnetik. Jadi sekali lagi, jadi radiasi elektromagnetik itu sama dengan sebenarnya energi yang dilepas atau yang ditransmisi dalam bentuk panjang apa namanya gelombang elektromagnetik, kira-kira segitulah ya. Oke. Karena kan nanti ada keluar radiasi, berarti ada keluar energi yang hilang, kan kira-kira segitu. Oke, nah perhatikan di sini dalam sistem vakum, oke, kecepatan daripada gelombang elektromagnetik yaitu sama dengan kecepatan cahaya. Yang besarnya, ya ini tetapannya 3 × 10⁸ meter per detik. Itu kecepatan cahaya. Sekali lagi dalam vakum, ya, artinya dalam ruang kosong. Tidak ada udara, pokoknya apapun lah tidak ada. Oke, dalam sistem vakum atau ruang vakum, nah kecepatan cahaya ini dikenal sebagai tetapan cahaya. Yang besarnya 3 × 10⁸ meter per detik. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini ya tadi sudah disinggung. Jadi semua radiasi elektromagnetik memenuhi persamaan seperti ini. Oke, di mana C adalah kecepatan cahaya. Oke, C kecepatan cahaya. Oke, lambda adalah panjang gelombang, sedangkan mu adalah frekuensi. Oke, saya kira nggak masalah ya. Nah, dari apa namanya besarnya energi, kan besarnya energi atau besarnya frekuensi atau kaitannya dengan panjang gelombang, oke, maka ada bermacam-macam jenis radiasi. Sekarang sekali lagi,
berdasarkan panjang gelombang atau frekuensi, kalau kebalikannya ya, frekuensi atau panjang gelombang, maka ada bermacam-macam jenis radiasi gelombang elektromagnetik, yaitu dari radiasi yang daya tembusnya sangat besar, daya tembus maksudnya daya energinya sangat tinggi, yaitu dari sinar gamma, sinar X, ya. Nah, ini radiasi-radiasi yang berbahaya. Oke, biasanya kalau keseringan kena. Kemudian ada ultraviolet. Nah, kemudian dari ultraviolet ini ada sinar tampak yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, sinar tampak sampai inframerah ya. Oke, sampai ke kanan kita mengenal gelombang microwave ya, yaitu gelombang mikro. Kemudian ke kanan lagi semakin besar panjang panjang gelombangnya. Jadi semakin besar panjang gelombangnya atau frekuensinya semakin kecil, kira-kira seperti itu. Berarti kan daya tembus energinya semakin rendah. Sedangkan semakin ke kanan, nah gitu, artinya dari tingkat energinya semakin besar, semakin ke kanan. Oke, jadi sinar X, sinar lampu, ya sinar tampak, kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, oke, yaitu gelombang microwave, kemudian kaitannya dengan telepon, gelombang radio, dan seterusnya lah ya. Oke. Nah, kalau gelombang yang kaitannya dengan radiasi sinar tampak, ya yang bisa dilihat oleh mata, kira-kira situ ini yang bisa dilihat oleh mata, dari ungu sampai dengan inframerah, oke. Ada istilah Mejiku Hibinu gitu ya. Oke, saya lupa juga hafalannya. Oke. Jadi dari panjang gelombang yang lebih pendek ke panjang gelombang yang lebih besar. Atau dari tingkat energi yang tinggi sampai ke tingkat energi yang lebih rendah. Oke, sampai sekitar 700-an. Oke, nah itu dikenal sebagai sinar tampak. Oke, kalau yang sinar X, sinar ronsen dan sebagainya biasanya sering digunakan untuk menganalisis ya tubuh kita di bidang kedokteran dan sebagainya ya. Oke. Kemudian kalau sinar gamma biasanya nanti akan kita pelajari di kimia inti ya, kimia radiasi nanti ya. Oke. Oke. Nah, ini latihan sebelum menginjak ke berikutnya. Jadi suatu foton yang memiliki frekuensi segini 6,10 pangkat 10, 6 pangkat 10 pangkat 4 Hz disuruh mengkonversi menjadi frekuensi, oke, dari frekuensi menjadi panjang gelombang. Oke, kemudian dari panjang gelombang atau frekuensi ini kira-kira panjang gelombang ini ada di daerah mana? Oke, kira-kira ada di daerah mana, Dek? Kalau suatu foton di mana frekuensinya segini, kita bisa mengubah panjang gelombang menjadi panjang gelombang. Nah, itu ada di daerah mana? Di daerah mana, Dek? Coba, Dek, 1 menit, Dek. Oke, kalau kita kerjakan sama-sama aja, biar cepat ya. Oke, seperti biasa kita bisa mendapatkan panjang gelombang, itu kebalikan daripada frekuensi, kita bisa hitung. Oke, C dibagi dengan frekuensi, C adalah tetapan cahaya. Oke, nah kira-kira panjang gelombangnya 5 kali 10 pangkat 3 meter. Nah kira-kira ada di daerah mana, Dek? Berarti 5.000 meter. Oke. Oke, kalau dihitung berarti sama dengan 5 kali 10 pangkat 12 nanometer. Ya, kali 10 pangkat 9 ya. Oke. Nah, artinya apa? Ada di gelombang radio ya. Oke, benar ya? Ya, Pak.
Oke ya, ada di gelombang radio. Dan gelombang radio biasanya kita tidak bisa lihat ya. Yang kita bisa lihat hanya di daerah sinar tanpa saja. Oke, saya kira nggak masalah. Ya, ini ada di fisika, ya. Oke, nah ini bisa dikonversi menjadi, artinya bukan konversi, maksudnya posisi daripada panjang gelombang dengan frekuensi 6 kali 10 pangkat 4 Hz itu ada di daerah sinar atau radiasi radio. Oke. Oke, nah ini kita mulai ke sejarah dia, sejarah daripada penemuan daripada atom, kira-kira seperti itu. Jadi pertama kali ditemukan adanya yaitu masalah yaitu kotak hitam, kira-kira seperti itu, ya, oleh Planck, kira-kira tahun abad akhir ke-19. Oke. Nah, beliau mengatakan bahwa energi atau cahaya itu dieminisi atau bisa juga diabsorpsi dalam unit tertentu. Oke, saya ulang sekali lagi. Jadi energi bisa diemisi atau dikeluarkan atau diabsorpsi, ya, yaitu oleh suatu materi, ya, yaitu ternyata nilainya tertentu, oke, dalam unit tertentu, oke, yang dikenal nanti kuantum, kira-kira seperti itu. Nah, menurut Planck, ya zaman itu ya, oke, menurut Planck bahwa energi tersebut ternyata berbanding lurus dengan frekuensinya, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi energi yang diemisi atau yang bisa diabsorpsi oleh suatu materi ini ternyata berbanding lurus dengan frekuensinya. Nah, sesuai dengan penemunya pertama, yaitu untuk menghormati orang, maka ini perlu dikalikan dengan tetapan. Oke. Jadi energi sini sebanding dengan frekuensi. Supaya dijadikan tetapan, maka ada suatu tetapan yang dikenal sebagai tetapan Planck. Oke. Jadi tetapan Planck untuk menghormati, oke, zaman itu yang besarnya nanti, ya, yang besarnya nanti kira-kira 6,6310 pangkat minus 34 Joule second. Oke. Jadi tetapan Planck Joule per Joule second ya. Oke. Jadi benar nggak? Ini kan satuannya Joule. Frekuensi per second. Oke, Joule second ya. Oke. Benar ya dia, satuannya Joule second karena kita tahu frekuensi satuannya per second atau Hertz. Ya, oke. Saya kira nggak masalah. Nah, kemudian berikutnya ya setelah Planck ada suatu penemuan yang dikenal sebagai efek fotolistrik. Nah, efek fotolistrik itu bagaimana? Nah, itu setelah 5 tahun berikutnya. Kalau ada cahaya dengan energi tertentu bisa mengenai suatu unsur, kira-kira itu, maka kecepatan daripada elektron yang lepas ternyata sebanding dengan besarnya energi yang diberikan, oke, atau yang jatuh ke dalam materi yang bersangkutan. Saya ulang sekali lagi, sesuai dengan efek fotolistrik, kalau suatu radiasi elektromagnetik mengenai suatu logam, maka ada elektron yang dilepas kalau energinya lebih tinggi, kan kira-kira itu ya, kalau energinya lebih tinggi. Tapi kalau energinya rendah ya nggak terjadi apa-apa. Oke. Jadi kalau energi pengikat elektron ini lebih, maksudnya energi yang diberikan lebih besar dari energi pengikat elektron, maka ada elektron yang dilepas. Kecepatan atau energi kinetik elektron yang dilepas sebanding dengan energi yang jatuh ke dalam logam ini. Kira-kira seperti itu, Dek.
Sehingga ada persamaan umum, ya, persamaan umum sesuai dengan teori efek fotolistrik. Jadi kalau ada sinar yang jatuh dengan frekuensi tertentu tentunya mengenai suatu logam, maka ada elektron yang dilepas dan besarnya energi kinetik elektron sebanding dengan besarnya energi yang jatuh atau yang diberikan. Kira-kira gitu deh, ya. Sehingga persamaannya adalah sebagai berikut. Jadi kalau ada energi yang jatuh ke dalam suatu logam, misalkan sebesar H nu, kalau ada energi atau elektron bisa dilepas, maka besarnya energi kinetik elektron itu sebanding dengan besarnya ini, kira-kira seperti itu. Nah, BE ini sama dengan energi pengikat elektron. Kalau energi yang diberikan ini atau foton yang diberikan ini lebih besar daripada energi pengikat elektron atau bonding elektron, oh berarti ada elektron yang dilepas. Dan kecepatan elektron yang dilepas, kecepatan elektron yang dilepas itu sama dengan dikurangi dengan BE, kan kira-kira itu. Artinya apa? Besarnya energi kinetik sebanding dengan besarnya energi yang jatuh ke logam yang bersangkutan. Nah, kalau misalkan energi yang diberikan ini lebih kecil, nah perhatikan, energi yang diberikan ini lebih kecil dari pengikat elektron, ya tidak akan terjadi pelepasan elektron. Jadi efek fotolistrik itu tidak terjadi, kira-kira seperti itu deh ya. Bisa ngikutin? Bisa kedengaran deh? Iya, Pak. Nah, dari sini baru disimpulkan oleh Einstein bahwa cahaya yang diberikan ini itu adalah merupakan foton. Jadi bisa berupa partikel, bisa juga berupa gelombang. Kira-kira seperti itu, ya. Karena radiasi umumnya biasanya kita hanya melihatnya sebagai panjang gelombang. Nah, ternyata dia bisa menumbuk partikel yang ada di material ini. Sehingga material elektron itu bisa lepas. Nah, hal ini berarti bahwa energi yang jatuh ini bisa saja berperan sebagai partikel. Kira-kira itu maksudnya, ya. Jadi cahaya gelombang elektromagnetik sesuai dengan efek fotolistrik dari Einstein, maka dia bisa berfungsi sebagai gelombang, karena dia meradiasi sebagai panjang gelombang, karena dia bisa menumbuk juga partikel elektron, kan elektron adalah suatu partikel yang memiliki massa, maka radiasi yang jatuh ke logam tersebut juga bisa berperan sebagai partikel, kira-kira segitulah ya. Oke, nah ini saya tadi sudah ya. Jadi selama energi yang diberikan itu lebih besar dibandingkan energi foton, masa energi pengikat foton, ya selama itu nanti ada elektron yang dilepas dan kecepatan atau energi kinetik daripada elektron sama sebanding dengan energi yang jatuh, kira-kira ya. Jadi energi kinetik elektron itu sama dengan setengah mv². M adalah massa elektron, V adalah kecepatan daripada elektron. Oke ya, saya kira nggak masalah. Oke, dari sini nanti kita bisa melihat kaitannya dengan energi ikatan daripada elektron. Oke. Kalau energi ikatan elektron ini berkaitan dengan energi apa, Dek? Energi apa di dalam kaitannya dengan pelepasan elektron dalam satu atom? Halo, masih ingat? Ionisasi. Oke, energi ionisasi. Ya, oke. BE itu yaitu bonding elektron ya sama dengan
energi pengikat elektron dalam suatu atom, atau nanti dikenal sebagai energi ionisasi. Oke, tidak ada kaitannya ya. Oke, kita lanjut. Ini masih teori semua. Oke, sekalian latihannya. Bila suatu tembaga, logam tembaga, dikenai suatu elektron berenergi tinggi dan dipancarkan sinar X, dipancarkan atau diemisi sinar X. Hitung energi dalam joule, yang berkaitan dengan foton jika panjang gelombang sinar X-nya tersebut sama dengan 0,154 nanometer. Oke, jadi kalau ada suatu logam, jika dikenai energi yang berenergi elektron tinggi, dia bisa melepas sinar X, kan kira-kira seperti itu. Nah, sinar X ini memiliki panjang gelombang 0,154 nanometer. Nah, berapa energi dalam joule dari foton atau sinar X yang lepas tersebut? Oke, saya kira sama-sama saja. Sesuai dengan persamaan Einstein atau Planck di sini ya, karena berkaitan satu sama lain, maka kita bisa menentukan besarnya energi yang terasosiasi dengan panjang gelombang sinar X. Jadi perhatikan di sini, H nu atau H tetapan dibagi dengan panjang gelombang. Tadi sudah, tinggal mengalihkan saja. Perhatikan di sini, satuannya harus dalam satuan joule. Perhatikan. Ini dalam satuan joule second, kecepatan cahaya meter per second, sedangkan panjang gelombang satuannya harus diubah menjadi meter sesuai dengan satuan MKS. Sesuai dengan satuan MKS. Kalau MKS semuanya ya. Kalau satuannya CGS ya CGS semua, sehingga bisa dicoret-coret. Kalau dicoret-coret second, kemudian meter juga meter bisa dicoret, maka satuannya nanti dalam joule. Nah, perhatikan nilainya nanti sekitar 1,2910 pangkat 15 joule. Saya kira nggak masalah ya. Nah, berikutnya kaitannya dengan sinar tampak sekarang. Jadi kalau saya punya yaitu radiasi yang diperoleh dengan cara memberikan energi listrik yang cukup tinggi, kira-kira seperti ya, yaitu tabung katoda misalkan. Kemudian nanti ada slit atau celah, sehingga dia bisa memancarkan sinar monokromatik. Ada sinar tertentu lah kira-kira situ. Kemudian mengenai prisma. Prisma itu adalah alat untuk memisahkan gelombang-gelombang daripada cahaya ini. Prisma tujuannya adalah untuk memisahkan dari gelombang-gelombang yang ada. Nah, ternyata bisa dipisahkan sebagai berikut. Nah, ada 4 spektrum garis yang diperoleh. Ada 4 spektrum garis yang diperoleh, yaitu dari ungu, hijau, biru, hijau, dan merah, kan kira-kira seperti ya. Nah, seperti ini. Nah, karena yang dipancarkan di sini adalah atom hidrogen, maka namanya lebih keren atau lebih dikenal sebagai spektrum emisi garis daripada atom hidrogen. Jadi, kalau atom hidrogen ini mengeluarkan radiasi atau mengemisi radiasi,
Kemudian radiasinya ini dikenai suatu prisma, itu sebagai pemisah frekuensi atau pemisah panjang gelombang, sama saja. Maka nanti akan diperoleh spektrum garis. Nah, perhatikan ini spektrum garis. Karena kebetulan yang digunakan di sini adalah atom hidrogen, maka spektrum ini dikenal sebagai spektrum emisi garis dari atom hidrogen. Kira-kira segitu ya. Oke. Nah, itu dari ungu sampai dengan merah. Nah, kebetulan ini yang bisa kelihatan oleh mata. Oke, yang berkaitan dengan sinar tampak. Kira-kira seperti itulah ya. Sekali lagi, celah ini berkaitan dengan bagaimana mengalirkan atau memberikan emisi daripada radiasi. Kemudian radiasi ini pada prisma dipisahkan menjadi berbagai panjang gelombang, kemudian ada inti layar kira-kira. Nah, dari layar kita bisa kelihatan spektrum garis. Nah, kebetulan atom yang digunakan adalah atom hidrogen, maka dikenal sebagai spektrum emisi garis daripada atom hidrogen. Oke. Nah, bukan hanya atom hidrogen saja, semua unsur-unsur yang dikenal sampai saat ini ternyata kalau dikenai radiasi, kemudian dilepaskan atau setelah itu di stop radiasinya, dia akan memancarkan radiasi. Oke, setiap unsur ini memancarkan radiasi. Nah, radiasinya ini dikenal sebagai spektrum garis dari bermacam-macam daripada unsur ini, kira-kira seperti itulah ya. Oke, saya ulang sekali lagi. Setiap unsur ternyata memberikan spektrum garis yang berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda-beda? Ya jelas, karena jumlah elektronnya berbeda-beda. Oke, atau karena energi pengikat elektronnya berbeda-beda antara setiap unsur dengan unsur yang lainnya. Oke. Nah, itu nanti kesimpulan itu nanti. Nah, ini kan dari eksperimen-eksperimen lah ya. Nah, sekarang baru kita menginjak berkaitan dengan teori atom Bohr. Kemarin kita sudah menginjak ke teori atom, siapa deh? Masih ingat? Terakhir kemarin? Yang sudah dibahas? Rutherford. Teori atom siapa terakhir? Rutherford. Ayo, jangan lupa. Rutherford. Oke. Bagaimana menurut teori atom Rutherford kesimpulannya? Bahwa atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan elektron beredar di sekitar inti. Kan kira-kira situ ya. Oke. Saya ulang sekali lagi, sesuai dengan Rutherford. Nah, ini Rutherford. Ada suatu atom yang memiliki inti, ya, anggap aja inti, dan di sini akan ada elektron beredar di sekitar inti. Oke, bergerak, beredar. Oke. Problemnya apa? Kalau elektron ini bergerak, bermuatan negatif, kemudian ada inti yang bermuatan positif, apa yang terjadi, Dek? Kalau ada elektron yang bermuatan negatif, kamu bergerak di sekitar inti, dan intinya bermuatan positif, apa yang terjadi? Tarik-menarik, Pak. Oke, saling menarik. Akibatnya apa? Elektron jatuh ke inti. Benar nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Elektron akan jatuh ke inti. Karena kita tahu elektron bermuatan negatif dan inti bermuatan positif. Kalau elektronnya bergerak, nah pasti akan lama-kelamaan akan jatuh ke inti. Oke? Namun benar nggak jatuh ke inti elektronnya? Tidak, Pak. Tidak. Oke? Itu masalah yang terjadi pada teori atom Rutherford pada saat itu.
Akan tetapi, nah kalau elektronnya memiliki energi yang lebih besar dari energi pengikat elektron, apa yang terjadi? Kalau energi kinetik, gerakan daripada elektron lebih besar dari energi potensial antara elektron dengan inti, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Dek? Elektron akan saya ulang sekali lagi. Kalau energi kinetik yang bergerak tersebut energinya lebih besar dari energi potensial atau tarikan inti terhadap elektron, kira-kira elektronnya bagaimana, Dek? Keluar dari lintasan, Pak. Oke, keluar dari lintasan. Kenyataannya bagaimana? Ya tetap juga ya. Nah, pada saat itu Rutherford tidak bisa menjelaskan hal tersebut, masalah tersebut. Untuk itulah ada teori berikutnya, yaitu murid daripada Rutherford yang namanya Bohr. Oke, jadi muridnya, benar-benar murid real ya, muridnya zaman itu namanya Bohr. Nah, ternyata Bohr setelah berikutnya, ya beberapa tahun berikutnya, menemukan atau bisa menjelaskan kaitannya dengan masalah yang berkaitan dengan teori atom Rutherford. Oke? Nah, ternyata kesimpulannya bagaimana? Bahwa bisa saja elektron jatuh ke inti kalau energinya lebih rendah dibanding dengan gaya tarikannya. Atau elektron bisa berpindah ke kulit yang lebih dalam kalau terjadi pelepasan energi. Oke, dalam bentuk foton. Perhatikan ini, dalam bentuk foton. Bisa juga elektron ini lepas ke kulit yang lebih luar kalau dia mengabsorpsi energi. Oke. Namun, selama elektron itu berada dalam keadaan stasioner, artinya apa? Di mana besarnya energi kinetik elektron sama dengan besarnya potensialnya, yaitu tarikan antara elektron dengan inti, maka selama itu elektron akan berada pada lintasan tertentu. Oke, bisa ngikutin ya? Jadi, untuk membantu teori atom Rutherford, maka Bohr menjelaskan seperti itu, bahwa suatu elektron bisa keluar dari inti kalau atau menuju ke tempat kulit yang lebih luar kalau dia memiliki energi atau mengabsorpsi energi sebesar energi kulit yang perbedaan energi yang dimiliki. Sebaliknya, bisa jatuh ke tempat kulit yang lebih dalam kalau dia memancarkan radiasi dalam bentuk foton. Oke, kira-kira itu. Nah, ini kaitannya dengan kesimpulan atau bantuan daripada kaitannya dengan teori Rutherford. Jadi, elektron perhatikan hanya memiliki energi yang spesifik atau nilai tertentu, oke, selama berada di dalam lintasan tertentu. Oke, saya ulang sekali lagi. Elektron dapat berada pada lintasan tertentu kalau energinya spesifik, nilainya tertentu. Oke, yang memang jelas bahwa energi tersebut, energi yang berada pada lintasan tertentu, itu energinya spesifik, nilainya tertentu. Nah, ini penting. Cahaya atau radiasi bisa diemisi, oke, apakah dalam bentuk elektron di sini, yaitu dari energi yang lebih rendah ke tingkat energi lebih tinggi kalau mengabsorpsi energi. Sebaliknya, energi diemisi kalau dari lintasan yang lebih tinggi ke lintasan yang lebih rendah. Oke, Dek, bisa ngikutin, Dek, ya? Nah, sesuai dengan
teori atom Bohr, sesuai dengan dia atom Bohr. Nah, ternyata bahwa setiap lintasan ini memiliki tingkat-tingkat energi tertentu yang besarnya adalah sesuai dengan rumus ini. Jadi N itu sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu bilangan bulat. Oke, semakin besar N-nya, maka akan diperlukan energi sebesar seperti ini, yaitu delta E. Oke, dan setiap ini memiliki En sendiri. En sendiri, maka kalau ini misalkan anggap 3, kalau ini E3. Kalau ini 4, misalkan ini 4, berarti ini 4. Kalau ini E2, kalau ini E1. Kira-kira seperti itu, Dek. Jadi setiap lintasan ternyata memiliki energi tertentu atau terkuantisasi lah namanya ya. Terkuantisasi artinya lintasannya tertentu. Bisa saja elektron bergerak dari lintasan yang luar menuju yang dalam kalau dia mengemisi energi. Sebaliknya, bisa saja dari dalam menuju yang lebih luar kalau dia mengabsorpsi energi. Nah, dari sini dapat diberikan secara semi-empiris besarnya energi setiap lintasan ke N. Oke, lintasan ke N. Nah, ini kalau Bohr menurunkan secara teoritis berdasarkan kesetimbangan antara energi kinetik dengan energi potensial daripada elektron. Oke, sedangkan persamaan semi-empirisnya, nah ini berdasarkan yaitu spektrum garis atom hidrogen yang dilakukan atau percobaannya oleh beberapa orang. Oke, saya ulang sekali lagi ya. N ini yaitu bilangan kuantum utama atau kulit kira-kira seperti ya. Bahwa besarnya energi setiap kulit ini, kalau Bohr mendapatkan secara teoritis. Kapan itu? Yaitu pada saat energi kinetik elektron sama dengan energi potensialnya. Oke, jadi kalau dia berada dalam keadaan setimbang, berarti elektron dia berada dalam kulit tertentu yang nantinya diperoleh persamaan sama persis dengan percobaan yang dilakukan oleh itu spektrum atom hidrogen, yaitu Lyman, Balmer, Paschen, dan Brigitte. Ya, dan kemudian data-data itu dikoleksi atau dibuat hipotes, dibuat persamaan. Nah, persamaannya itu dikenal sebagai persamaan Rydberg. Maka tetapan R ini dikenal sebagai tetapan Rydberg. Oke, Dek, bisa ngikutin, Dek? Halo? Bisa ngikutin cerita saya? Iya, Pak. Oke, ya. Bisa, Pak. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa persamaan daripada besarnya energi yang dimiliki setiap lintasan, Bohr menurunkan secara teoritis. Kapan dia? Itu pada saat energi kinetik gerakan elektron sama dengan energi potensial pada saat tarikan antara inti dengan elektron. Oke, nah ternyata nilainya sama persis dengan persamaan yang diperoleh secara empiris atau percobaan. Dari siapa percobaannya? Yaitu ada 4 orang, Lyman, Balmer, Paschen, dan seterusnya. Kemudian dijadikan satu karena ada kesesuaian satu dengan yang lain oleh Rydberg. Oke, maka tetapan ini karena yang menemukan secara semi empiris adalah Rydberg, maka tetapan ini dikenal sebagai tetapan Rydberg. Nah, N ini sama dengan bilangan kuantum utama atau sama dengan kulit 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke.
Oke, ini nggak kelihatan. Nah, berikutnya, nah inilah tetapan Rydberg ya, yang dikenal sebagai konstanta Rydberg, tadi sudah disebutkan ya. Jadi sekali lagi bahwa konstanta Rydberg itu merupakan tetapan yang merupakan hasil dari penggabungan data-data yang diperoleh oleh Lyman, Paschen, Balmer, dan seterusnya berdasarkan emisi atau spektrum emisi garis daripada atom hidrogen. Nah, oke, berikutnya. Oke, sebelum menginjak itu, nah, karena dia setiap lintasan daripada elektron, setiap lintasan elektron ternyata memiliki tingkat-tingkat energi tertentu. Jadi, elektron harus berada pada anak tangga ini. Tidak boleh berada di antara anak tangga. Kalau di antara anak tangga berarti tidak stabil. Oke, kalau kita berdiri, mungkin nggak kita berdiri di antara tangga, Dek? Tidak. Tidak. Kalau berdiri di antara tangga pasti jatuh ya. Oke, benar nggak? Berarti tidak stabil. Berarti yang stabil adalah yaitu yang tingkat-tingkat energinya tertentu. Oke, dari tingkat N1, N2, N3 dan seterusnya. Oke, dan setiap N ini memiliki energi khusus, spesifik. Oke, terkuantisasi, itu sama saja ya, terkuantisasi dan nilainya tertentu. Oke, saya ulang sekali lagi, bisa saja elektron ini meloncat dari suatu tempat ke tempat yang lain, misalkan dari dalam menuju luar kalau dia mengabsorpsi energi. Sebaliknya kalau energi luar menuju ke energi yang lebih dalam atau kulit yang lebih dalam kalau mengemisi energi. Oke. Nah, emisi energinya itu sebesar berapa? Sebesar delta E. Oke, delta E-nya berapa? Yaitu selisih antara tingkat energi antara lintasan yang satu dengan lintasan yang lainnya. Kira-kira seperti itulah ya. Oke. Ya, perhatikan di sini. Makanya kalau dari lantai 2 ke lantai dasar ya harus mengemisi energi sebesar ini. Oke. Kalau dari lantai 2 ke 1 mah energinya mungkin lebih rendah kan kira-kira seperti itulah ya. Oke. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini tadi sudah disinggung yaitu percobaan daripada Lyman, percobaan Balmer, Paschen, Brackett ya berdasarkan kaitannya dengan atom hidrogen. Kalau atom hidrogen menerima foton dari radiasi luar kira-kira itu, maka energinya bisa saja tereksitasi ke N sama dengan 2, bisa saja terenergi N sama dengan 3 dan seterusnya. Nah, pada saat dia dilepas, energinya artinya di stop, maka elektron-elektron yang tadi itu bisa saja menuju ke tempat yang N sama dengan 1. Oke, dari 2 menuju 1, dari 3 menuju 1, 4 menuju dan sebagainya. Nah, deret yang seperti ini dikenal sebagai deret Lyman. Oke, jadi N akhirnya, perhatikan ini, N akhirnya finalnya adalah 1. Sedangkan yang awalnya bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, nah ini adalah kaitannya dengan daerah ultraviolet. Oke, karena panjang gelombangnya kan sangat kecil ya, atau frekuensinya cukup tinggi. Berikutnya, nah untuk N akhirnya adalah sama dengan 2, perhatikan. Oke, untuk N akhirnya sama dengan 2, perhatikan. Sedangkan N awalnya bisa saja 3, 4, 5, dan seterusnya, maka deret ini dikenal sebagai deret Balmer. Nah, perhatikan ini, kalau dihitung panjang gelombangnya nanti, ternyata bisa dilihat oleh mata. Oke, karena daerahnya berada di daerah sinar ultraviolet dan sinar tampak. Oke, daerah ini ya, Balmer. Sedangkan daerah yang lain
yaitu N akhir sama dengan 3, dan N awalnya misalkan 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, maka ini percobaan daripada pasien, yaitu ada di daerah inframerah. Sedangkan bracket sama juga, di mana N akhirnya sama dengan 4, dan N awalnya bisa saja 5, 6, 7, dan seterusnya, maka ternyata ini, kalau lihat panjang gelombangnya nanti, ternyata masih di daerah inframerah. Oke, nah, tadi sudah disinggung, keempat percobaan daripada orang-orang ini, ya, yaitu Lyman, Balmer, Paschen, dan Speck, dijadikan satu datanya. Oke, dijadikan satu karena ada kemiripan satu dengan yang lain. Oleh siapa? Yaitu oleh Rydberg. Maka ada persamaan Rydberg. Tadi itu persamaan Rydberg sebenarnya, ya, oke, yang diperoleh secara percobaan atau empiris dari percobaan Lyman, Balmer, Paschen, dan Brackett. Ya, dibuatlah suatu hipotesa, kemudian dibuat suatu model. Nah, modelnya itu ternyata sama persis yang diperoleh dari Bohr. Nah, kalau Bohr itu memperolehnya berdasarkan teoritis, ya, yaitu kaitannya dengan mekanika klasik, ya, menurut Bohr. Oke, nah ini keluar. Nah, ini jadi saya ulang sekali lagi, besarnya foton yang diemisikan pada saat terjadinya dari 2 menuju 1, 3 menuju dan sebagainya, oke, itu yang dikenal sebagai perbedaan energi, yaitu energi akhir dikurangi energi awal. Perhatikan ini ya, rumusnya energi akhir selalu dikurangi energi awal. Akhirnya berapa? Nah, akhirnya sesuai dengan ini, NF. Kalau Lyman berarti 1, kalau Balmer berarti F-nya 2. Oke. Jadi maksudnya N-nya, NF 2. Kalau Paschen berarti 3. Nah, awalnya ini bisa bermacam-macam. Yang penting lebih dari 1 dari akhir, ya. Oke. Nah, kalau diturunkan, setiap daripada nilai akhir di sini, itu nilainya nanti seperti ini, persis sama dengan persamaan yang diperoleh secara teoritis dari Bohr. Oke, sehingga kalau dimasukkan, nah ini akhir awal sesuai dengan persamaan ini, oke, maka nanti akan diperoleh delta E. Nah ini delta E. Nah inilah persamaan Rydberg, yaitu besarnya energi yang dipancarkan pada saat terjadi transisi, oke, dalam kaitannya dengan atom hidrogen, yaitu dari 2 ke 1 atau 3 ke 1 dan seterusnya. Oke, jadi N awalnya ini bisa 2, 3, 4, 5. F-nya berarti 1. Oke, bisa ngikutin deh ya? Iya, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, ini harus dihafal kalau memang yang penting konsepnya dimengerti. Nah, terakhirnya ini ya, kalau ini harus dihafal. Oke? Jangan sampai salah. Oke? Ini kan urutan daripada bagaimana menurunkan persamaannya. Oke. Nah, dari sini, nah perhatikan ini, saya kira sudah ini. Oke. N sama dengan 3. Nah, ternyata oke, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sekarang baru saya punya persamaan soal latihan D, selalu biasanya ada. Oke, hitung panjang gelombang dalam nanometer suatu foton diemisi dari atom hidrogen bila elektronnya jatuh dari N sama dengan 5 menuju ke N sama dengan 3. Silakan, Dek. Hitung panjang gelombang dari radiasi elektromagnetik dengan menggunakan atom hidrogen dari posisi atau keadaan N sama dengan 5 menuju ke N sama dengan 3. Minus 1,55 kali 10 pangkat min 19. Bagaimana, Dek? Halo? Minus 1,55 kali. Suaranya, Dek, agak kurang keras, Dek.
minus 1,55 kali 10 pangkat min 19. Minus berapa? 1,55 1,55 kali 10 pangkat min 19. Kenapa minus, Dek? Dia kan lihat dari emisi. Ya, dari tingkat energi lebih tinggi ke tingkat energi lebih rendah. Kalau minus artinya oke. Ya. Oke, jadi E-nya berarti energi yang dilepas. Oke, berarti minus. Oke, boleh aja ya. Kebetulan ini dilepas ya. Oke. Tanda minus itu berarti dilepas ya, Dek ya. Yang lainnya bagaimana? Dalam satuan apa ini, Dek? Joule? Oke, coba kita masukkan ya, biar masuk sama-sama. Ini waktunya. Waktunya pukul apa? Pukul nanti adik-adik. Oke, Mas. 10 menit lagi ya. Oke, kita masukkan. Nah, perhatikan E-poton sesuai dengan ini. Nah, perhatikan ini. Awal, akhir. Perhatikan. Awal, akhir. Kuadrat di sini ya. 1/25 dikurangi dengan 1/9. Benar ya? Sehingga nilainya, nah benar. Oke. Tanda negatif, perhatikan ini deh. Tanda negatif menunjukkan adanya energi yang dilepas. Oke? Bisa ngikutin deh ya. Yang lain? Iya, Pak. Itu mintanya lambdanya. Oke, baru lambda. Oke, nah itu kan baru energi. Nah, harus dirubah lagi bahwa delta E. Oke, ini nanti akan sama dengan H C per lambda. Oke, delta E-nya digunakan berapa, Dek? Positifnya atau negatifnya? Positif, Pak. Oke, nilainya saja ya. Oke. Kalau tadi negatif atau positif ini berkaitan dengan dilepas atau diabsorpsi, sedangkan nilainya saja ini kan energinya yaitu bisa digunakan yang nilainya saja. Nah, masukkan saja hanya kita tahu C-nya tahu tetapan apa namanya? Tetapan cahayanya. Oke. Maka panjang gelombangnya kita tahu. Oke, coba kita cek. Nah, panjang gelombangnya E-poton sama dengan, oke, sesuai dengan persamaan ya, benar ya, jangan sampai salah. Oke, nah nilainya tinggal masukkan 6,63 10 pangkat minus 3 Joule second. Kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Harus bisa dicoret-coret ya. Sedangkan 1, perhatikan ini ya, nilainya saja yang dipakai. Oke. Karena panjang gelombang nggak ada yang minus ya, oke. Jadi nilainya saja yang dipakai. Joule-nya bisa dihapus, maka satuannya nanti dalam satuan meter. Oke, satuannya nanti dalam satuan meter. Nah, kalau nanometer ya tinggal dikalikan dengan 10 pangkat berapa? 12 ya dia. Oke. Oke. Oke, tinggal dikalikan dengan 10 pangkat. Ini kan satuannya meter. Oke. Meter ke nanometer ya tinggal dikalikan sesuai dengan konversinya ya. Itu benar ya, 1880 kira-kira nanometer. Cocok ya? Bisa ngikutin yang lain? Benar, sesuai dengan yang saya berikan slide-nya ini, takutnya hitungnya salah.
Satuannya sudah benar, 1280 nanometer? Belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Oke. Nah, apalagi ini? Nah, saya kira waktunya, oke, 5 menit lagi ya. Nah, sampai di sini saja. Nah, apakah benar nggak bahwa lintasan itu terkuantisasi? Artinya energinya itu persis seperti itu. Kalau terkuantisasi, berarti elektronnya tetap persis, tepat berada di lintasan tertentu. Oke, saya ulang sekali lagi. Kalau memang besar energinya di sini terkuantisasi, dalam satu lintasan, maka elektron pasti berada dalam lintasan tertentu. Oke, apakah lintasan N sama dengan 1 atau kulit N sama dengan 1, N sama dengan 2, dan seterusnya. Ternyata, ini kan penemuan berikutnya, karena kita tahu bahwa gerakan elektron, ternyata kan elektron bukan hanya sebagai partikel saja ya, oke? Sesuai dengan teori Einstein, bahwa partikel, apalagi elektron, ternyata bisa bergerak seperti gelombang. Kalau seperti gelombang, nah saya bisa tuliskan seperti ini yang warna hijau deh. Oke. Artinya apa? Artinya elektron tersebut tidak berada pada lintasan yang warna coklat ini deh. Kira-kira seperti itu. Nah, sesuai dengan penemuan pada saat itu, yaitu de Broglie, bahwa suatu partikel bisa berperan sebagai gelombang. Oke, seperti elektron, apalagi masanya sangat-sangat kecil. Oke, beda dengan kalau bola pingpong misalkan. Kalau bola pingpong dilempar, kira-kira kelihatan nggak gelombangnya deh? Bola pingpong, kalau sering main bola pingpong, ya kelihatan nggak? Ada seperti naik kemudian turun. Halo? Kelihatan sedikit ya, oke, tergantung juga kecepatannya. Nah, coba kalau adik dengan elektron, masanya masa elektron, masa elektron itu sama dengan 10 pangkat minus 27 kg. Pangkat minus 27 kg. Halo? Ya, nggak kelihatan oleh mata ya. Oke. Jadi elektron itu hanya bisa dirasakan. Itu kalau pada saat ada alat, tapi hati-hati nggak boleh ya. Oke. Jadi elektron hanya bisanya kecil, kemudian kita anggap aja kecepatan cahaya di sini, yaitu kecepatan, maka H adalah tetapan, maka elektron memiliki panjang gelombang, walaupun kecil, kira-kira seperti itu. Bisa ngikutin maksud saya? Jadi elektron tidak selalu berada di lintasan seperti ini. Karena elektron bisa saja berperan sebagai gelombang, kira-kira seperti itu. Artinya apa? Jadi elektron bisa saja berada di dekat daripada lintasan ini, kira-kira, walaupun belum pasti ada di tepat di lintasan. Oke, bisa ngikutin deh? Oke, sesuai dengan de Broglie, ya, persamaannya panjang gelombang sama dengan tetapan dibagi dengan massa kali kecepatan. Oke? Bisa ngikutin deh? Bisa, Pak. Bisa ya? Kedengeran suara saya? Mudah-mudahan bisa kedengeran. Bisa, Ya, Pak.
Bisa ya, oke. Nah, karena waktu ya, kita ketemu nanti hari Kamis seperti biasa ya. Nah, kita akan menginjak ke ketidakpastian Heisenberg ya. Biasanya setelah de Broglie itu biasanya ada ketidakpastian Heisenberg. Oke. Oke, sekali lagi nanti hari Kamis, kalau ada pertanyaan kaitannya dengan soal-soal stokometri dari awal, silahkan saja, kita bisa diskusikan. Ya. Kalau ada teori, silahkan juga sambil jalan, kuliah juga akan jalan. Ya. Karena bulan Februari 26 ya, Februari 26 kita sudah menginjak kuis pertama sampai dengan gas. Oke, jadi setelah nanti struktur atom, baru nanti kita belajar gas. Nah, itu kuisnya nanti kuis pertama, tanggal 26 Februari. Oke, nah di samping tanggal 26 nanti ada bulan Maret, awal-awal Maret itu sudah mulai UTS pertama. UTS pertama sampai dengan termodinamika. Oke, jadi sambil jalan, ya, kuliah tetap berjalan. Nah, kalau diskusi juga tetap berjalan, silahkan saja kapan saja ya pada saat kuliah nanti. Oke, saya kira cukup sekian dulu adik-adik. Oke, mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa dimengerti. Kemudian selamat istirahat karena jam istirahat sebenarnya ini ya untuk makan siang. Kemudian ya selamat Imlek ya besok ya. Oke, jadi libur besok. Jadi ya selamat berlibur lah. Oke, yang penting tetap jaga kesehatan ya. Apalagi Jakarta katanya infonya sudah menaik bahkan sampai lebih dari 12.000 hari kemarin. Ya, oke sekali lagi jaga kesehatan. Sampai ketemu hari Kamis deh. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak.